bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagimu, saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Shalom. Horas. Horas. Apa kabar Manginan? Kabar baik, kabar sukacita? Amin. Puji Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh saudara-saudaraku, kiranya Tuhan memberikan sukacita penuh dalam kehidupanmu. Dan untuk menyempurnakan sukacita kita di ibadah ini, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, khotbah di minggu ini. Kitab Kisah Para Rasul 9. Dimulai dari ayat 36 sampai ayat 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dia 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian saudaraku,
pembacaan firman Tuhan. Saya tidak tahu apa dan bagaimana perasaan saudara setelah mendengarkan firman ini. Tetapi bagi saya, ini menjadi berita kabar baik, berita sukacita, berita yang membuat hati saya bergembira selalu. Karena ternyata di dalam kehidupan itu ada kuasa Tuhan yang selalu bekerja di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Itulah yang saya yakini dalam kehidupan ini. Ada beberapa nas saudaraku yang mau saya sampaikan, dan itu kembali saya bacakan kepada kita. Di ayat 36 ada seorang cerita dari seorang perempuan namanya Tabita. Dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah seorang perempuan yang kaya di dalam perbuatan-perbuatan baik. Dia adalah seorang perempuan yang suka membantu, perempuan yang peduli, perempuan yang bermurah hati. Tabita namanya. Perbuatan baik apa yang dilakukan saudaraku? Dia memiliki talentanya tukang jahit, menjahit baju. Baju itu dijahit untuk para janda-janda, orang-orang lemah, orang-orang yang tiada lagi yang harus. Tetapi dia membantu menjahit baju itu, diserahkan kepada para janda-janda. Apakah itu dijual? Tidak. Tetapi dia memberikan itu atas dasar kemurahan hatinya, atas kebaikannya. Talenta yang diberikan oleh Tuhan itu digunakan menjadi berkat bagi orang lain, terutama kepada para janda, orang-orang lemah, orang-orang miskin. Luar biasa Tabita. Dalam perjalanannya apa saudaraku? Dalam perjalanannya kita berpikir kalau dia orang baik, kalau dia orang yang dermawan, kalau dia orang yang sudah memiliki kemurahan hati, tidak lagi melewati kesusahan, kesulitan, sakit dan penyakit dan kematian. Pasti panjang umurnya, itu yang kita pikirkan. Tetapi apa? Tabita sakit, dan penyakit itu menjadikan dia meninggal. Dia meninggal. Tetapi apa saudaraku? Ketika dia meninggal, apa yang terjadi saudaraku? Yang terjadi, semua para janda yang ada di kota itu, di daerah Yope, datang melihat dan menangis. Kenapa mereka datang? Boleh saja hancur badan, dikandung tanah, budi baik terkenang jua. Karena kebaikan dari Tabita itu, semua para janda menangis, datang melihat. Dan di tengah-tengah keramaian seperti ini ada teriakan, ada air mata yang mengalir. Sehingga para murid melihat keadaan itu. Didengar bahwa Petrus bisa menyembuhkan sakit. Sehingga Petrus dipanggil. Ayo cepat panggil itu saudara kita Petrus. Sungguh lihatlah, orang banyak ini, para janda ini menangis karena Tabita ini sudah meninggal. Dia datang segera, Petrus datang. Dan dia berdoa kepada Tuhan atas dasar pergumulannya sendiri. Melihat keadaan yang ada, dia berdoa berseru kepada Tuhan. Tabita, bangkitlah. Sehingga Tabita itu bangkit dan duduk. Semua orang mengaku. Orang yang ada di Yope itu saudaraku menjadi percaya kepada Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang membangkitkan Tabita melalui doa Petrus saudaraku. Sehingga semua orang yang ada di Yope itu saudara
Mereka percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Tuhan itu berkuasa atas kehidupan. Mati kita adalah milik Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Sehingga semua hidup maupun mati harus memuliakan Allah, memuji nama Tuhan. Itulah kehidupan. Itulah narasi yang kita lihat dalam nas khotbah ini. Saudara-saudaraku, apa yang menjadi pesan khotbah ini kepada kita? Pesan khotbah ini kepada kita, saudara-saudaraku, yang pertama, bila Tuhan memberikan kita talenta, jangan arahkan talentamu untuk hal-hal yang sia-sia, tapi arahkanlah talentamu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tabita diberikan Tuhan talenta untuk menjahit, dan dari sanalah dia menjadi berkat bagi para janda-janda, bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang miskin. Saudaraku, Tuhan memberikan saudara banyak talenta. Arahkanlah talenta yang Tuhan berikan itu untuk memuliakan Allah, menjadi berkat bagi sesama. Itu yang pertama dari nas khotbah ini. Yang kedua apa, saudaraku? Yang kedua, kayalah dalam perbuatan kebaikan, perbuatan baik. Kayalah dalam hidup peduli terhadap sesama. Kayalah dalam kemurahan hati, menjadi dermawan. Itu adalah nilai kehidupan, saudaraku. Di dalam perbuatan-perbuatan baik, di sana kita akan dikuasai oleh kasih yang penuh dari Tuhan. Mari kita lihat dulu video yang satu ini. Bagaimana perbuatan baik itu. Dan itu yang menjadikan dia berkuasa di dalam cinta kasih. Kita akan lihat bagaimana perbuatan baik. Dan bila ini kita lihat, saudara diajak perbuatan baik apa yang harus kita lakukan setelah kita keluar dari gereja ini. Saya persilahkan.
Wanti. Seorang muda setiap hari dia melakukan perbuatan baik. Bukan hanya kepada manusia, kepada semua makhluk Tuhan. Ada seorang ibu yang membutuhkan pertolongan, dia sudah lemah, tidak kuat lagi. Dia pergi mengejar, membantu. Biarkan saya membantu, biarkan saya mendorong. Wah, enak banget hidup seperti itu. Ada orang tua yang tidak bisa membeli apa-apa. Dia tidak ada lagi anaknya di dekatnya. Dia hidup sendiri. Tiap hari melakukan perbuatan baik. Pisang sesisir aja digantungkan di rumahnya. Perbuatan baik. Ada orang yang minta, dulunya anak-anaknya tidak bisa sekolah, tetapi dia mau memberi dari kantongnya. Ternyata dikumpulkan, dan itu yang dijadikan menjadi uang sekolah dari anak-anak itu, dia bisa bersekolah. Perbuatan baik. Itu yang dilakukan seorang muda dalam kehidupannya. Apakah dia semakin miskin karena dia memberi? Tidak. Apakah dia kehilangan sukacita karena dia memberi? Oh, tidak. Justru semakin dia penuh sukacita. Apakah dia lelah? Iya lelah. Tetapi di setiap kelelahannya ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan sehingga hidupnya berseri. Perbuatan baik. Sama seperti Tabita. Tabita perbuatan baik dan dermawan membuat kehidupan menjadi bergairah. Di dalamnya layak dihuni karena perbuatan baik. Saudaraku, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik, itu akan membuat dunia ini tertawa. Dunia sekarang menangis. Menangis karena apa? Karena sudah semakin miskin perbuatan baik dilakukan oleh manusia. Dunia sekarang wajahnya suram karena apa? Karena miskinnya kepedulian terhadap sesama. Dunia ini semakin tidak lagi layak kita huni. Karena apa? Karena dunia ini sudah kehilangan cinta kasih satu dengan yang lain. Perbuatan baik membuat kita tersenyum dan dunia ini tersenyum. Bukan hanya dunia ini tersenyum, Tuhan tersenyum melihat kita. Tabita itu. Kalau Tabita yang ada di Alkitab ini, saudaraku, sudah meninggal, sudah mati. Dan itu terjadi dulu sebelum Masehi. Tetapi Tuhan masih menciptakan dan menghadirkan Tabita baru zaman sekarang. Siapa itu? Saudaraku sekalian, kita semua. Tabita baru. Kalau dikatakan, hei Tabita bangkitlah. Artinya apa? Perbuatan baik itu akan bangkit melalui saudara-saudaraku sekalian. Di sana hidup kita akan bersorak-sorai. Ada seorang pemuda, seorang suami istri datang ke satu hotel karena musim dingin. Mereka sudah tua, suami istri, kelelahan, musim dingin. Datang dan sampai ke resepsi hotel. Dia berkata, sediakan, berikan kami satu kamar, karena kami sudah kedinginan. Hujan masih ada di luar. Salju membuat kami kedinginan. Berikan kami kehangatan melalui tinggal di hotel ini. Apa yang dikatakan resepsionis? Resepsionis berkata apa? Maaf Pak, karena itulah kamar di hotel ini sudah penuh. Tidak ada lagi kamar. Sekali lagi, maaf Pak, maaf Bu. Satu kamar saja. Tidak ada lagi. Ini didengarkan oleh seorang OB, cleaning service.
cleaning service yang ada kamarnya kecil di hotel itu datang menjumpai sang bapak, sang ibu yang sudah capek, yang sudah kedinginan. Pak, Bu, kalau berkenan, ada kamar saya yang kecil di hotel ini. Biarkan saya membersihkan sebentar. Kalau boleh, Bapak di sana tidak apa-apa. Dia membersihkan semuanya, mempersiapkan semuanya. Dan menyuruh bapak itu dan ibu itu, Pak, berkenan ada kamar di sanalah. Sang bapak pergi dan ibu itu menginap, tinggal tidur di kamar yang kecil itu. Besoknya apa? Besoknya sang bapak ibu itu pergi meninggalkan hotel itu, tetapi diberikan secari kertas. Simpanlah ini, setelah 30 hari nanti baru bukalah kertas ini. Dia buka setelah 30 hari. Ternyata di sana dituliskan, Nak, terima kasih. Kalau boleh, kamu datanglah ke alamat ini. Itu aja. Cleaning service itu apa? Pergi, datang ke tempat yang dituju. Ternyata sampai di tempat itu apa? Wah, dia terheran-heran. Dia berada di satu hotel bintang 5 yang hebat sekali. Dan dia berkata, saya mau bertemu dengan bapak ini. Ke security-nya diantar. Di kantornya, ternyata di sana yang ditolong oleh cleaning service tadi memimpin sebuah rapat besar. Dipersilakan masuk. Di semua manajer yang ada, dia katakan, masuklah Nak. Dia bilang begitu. Dan semua para manajer mendengarkan apa yang dikatakan owner pemilik hotel ini. Bila tidak ada di dalam kehidupan perbuatan baik, maka sesungguhnya kehidupan kita sudah mati. Dia melakukan perbuatan baik kepada saya, seorang cleaning service. Ternyata dia adalah seorang pemilik hotel yang ditolong itu. Dan pada akhirnya dia berkata, kamu silahkan menjadi seorang manajer di tempat di hotel yang saya miliki ini. Dia berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Apa yang mau saya katakan saudara-saudaraku? Perbuatan baik tidak pernah sia-sia. Siapa yang melakukan perbuatan baik tidak akan pernah menjadi sia-sia. Justru dengan perbuatan baik itu ada masa depan yang gemilang dalam kehidupan kita. Jadilah menjadi pemuda, anak-anak Tuhan yang kaya di dalam perbuatan baik, supaya masa depanmu hebat dan cemerlang. Jangan tidak peduli, jangan abai terhadap orang, supaya dunia tersenyum, supaya Tuhan tersenyum melihat kehidupan kita. Karena dengan demikian apa, saudara-saudaraku? Kehebatan kita menjadi seorang hebat bukan karena dia memiliki kecerdasan intelektualitas yang hebat, tetapi dia memiliki karakter yang sungguh dan baik terhadap sesama. Dia menjadi orang yang hebat di dalam kehidupan. Anda mau, kita semua mau menjadi orang hebat? Yes, saya mau. Perbuatan baik apa yang harus saya lakukan sekarang? Saudaraku, perbuatan baik yang Anda lakukan dan yang kita lakukan. Ingat saudaraku, doa orang tuamu itu adalah sangat memiliki kuasa di tengah-tengah kehidupan, memberikan kamu masa depan. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Banyak orang muda yang berhasil karena dia didoakan orang tuanya. Pergi merantau karena dia didoakan orang tuanya berhasil di perantauan. Roh zaman sekarang membuat kita menjadi egois. Apalagi manusia zaman sekarang mengarahkan kita untuk memikirkan diri sendiri. Anak muda, kita semua, saudaraku, kamu berhasil. Ingat, karena ada orang tua yang mendoakan kamu. Kalau kita pintar, kita cantik karena ada orang tua, bukan karena kita sendiri, saudara-saudara. Kalau kita ada jabatan, kalau kita ada pekerjaan yang hebat, saudaraku, ingat, doa orang tuamu, doa orang tua kita semua, itu yang memberangkatkan kita sehingga kita berhasil.
Saya cakap oke, yes. Saya memiliki intelektualitas yang tinggi, iya. IQ yang bagus, iya. Tapi tidak cukup hanya itu. Tanpa doa orang tuamu, kita tidak akan pernah bisa mengalami kehidupan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi jangan katakan, sering mengatakan orang tuamu itu kampungan. Mama ini kampungan, bapak ini kampungan. Lah, enak aja. Orang tua kita, kamu dikasih makan, vitamin semuanya. Yang enak-enak dikasih. Masa orang tua kamu abaikan? Jangan, tapi saya yakin kita yang ada di sini tidak ada yang mengabaikan orang tua kita. Semua kita adalah orang-orang yang taat, berbuat baik kepada orang tuamu, orang tua kita bersama. Karena dengan demikian apa? Kita akan dikenal, kita akan memiliki masa depan. Tabita itu adalah perbuatan baik yang bangkit, yang hidup sampai sekarang. Dan itulah kita, saudaraku. Jadilah Tabita masa kini yang kaya di dalam kebajikan, yang kaya di dalam perbuatan baik, kemurahan hati, dan kaya di dalam hidup peduli. Karena apa? Karena bagi mereka yang hidup di sana, kuasa Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan kepada kita, saudara. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam diri kita untuk menjalani kehidupan. Bagaimanapun majunya zaman, bagaimanapun cepatnya perubahan, tetapi tabita baru, yaitu kita, saudaraku, akan dikuasai oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kita kuasa menjalani segala sesuatunya. Karena masa depan ada milik Tuhan, dan di sanalah kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa di negara kita, di Indonesia ini, dimanapun kita ada. Karena Tabita baru. Pedulilah terhadap sesama, lakukanlah perbuatan baik, dan hiduplah di dalam penyertaan Tuhan, dan kuasanya akan memberkati saudaraku sekalian. Amin. Kita berdoa. Engkaulah Allah yang kami puji dan sembah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sungguh firman-Mu menggerakkan kami untuk melakukan perbuatan baik. Sungguh Tuhan berkuasa penuh di dalam kehidupan kami. Kami tidak berkuasa atas diri kami sendiri. Tuhanlah pemilik kami. Oleh karena itu, waktu yang masih ada ini, biarlah kami ukir dengan karya kebaikan, menciptakan inovasi-inovasi yang mendatangkan kebaikan bagi sesama. Kami menjadi pemuda-pemudi yang kreatif dalam membangun kehidupan di tengah-tengah bangsa kami ini. Sertailah kami semua, berkatilah kami semua. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu melakukan kebaikan dalam Yesus Kristus. Amin. Pulanglah di dalam damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.